It's the little things I miss. Wondering if it's so worth it, but I know your heart is right. 'Cause I still have your Nike sweatshirt. So when you coming back home. Pernahkah kita menyadari bahwa setiap transaksi yang kita lakukan setiap hari, mulai dari membeli secangkir kopi di warung kecil hingga pergerakan mata uang asing di bursa saham, adalah bagian dari mesin raksasa yang tidak pernah tidur? Di balik angka-angka statistik dan grafik pertumbuhan, ada kisah nyata tentang keringat, gotong royong, dan ambisi besar yang membangun negeri ini. Sebuah peradaban ekonomi yang kuat tidak hanya ditopang oleh satu tiang pancang, melainkan digerakkan oleh elemen-elemen yang saling melengkapi. Halo Sobat Pendidikan, perkenalkan nama saya Muhammad Farham, merupakan mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 24601015. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengajak kalian semua untuk menyelami sebuah narasi tentang 3 pahlawan penggerak denyut nadi ekonomi Nusantara. Bayangkan perekonomian Indonesia sebagai sebuah mesin raksasa yang tidak pernah berhenti berdetak, menghidupi lebih dari 270 juta jiwa dari Sabang sampai Merauke. Namun, tahukah kalian apa yang sebenarnya membuat mesin raksasa ini terus berputar? Jawabannya bukanlah sihir, melainkan 3 roda penggerak utama yang saling berkaitan, yaitu UMKM, koperasi, dan perseroan terbatas atau bisa disebut dengan PT. Ketiganya memiliki peran, ukuran, dan cara kerja yang berbeda, tetapi memikul satu tujuan yang sama, menggerakkan kesejahteraan bangsa. Mari kita bedah satu persatu kisah dari ketiga pahlawan ekonomi ini. Kita mulai dari roda yang paling dekat dengan keseharian kita ya, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, atau bisa disebut dengan UMKM. Jika ekonomi kita adalah sebuah pohon beringin raksasa, maka UMKM adalah jutaan akar serabut yang menancap kuat ke dalam tanah. Ukurannya mungkin kecil jika dilihat satu persatu, tetapi merekalah yang menyerap air dan nutrisi agar pohon tersebut tetap hidup, bahkan saat dihantam badai krisis sekalipun. UMKM adalah warung kopi tempat kalian sarapan pagi ini, bengkel tempat kalian menambal ban, hingga anak muda yang berjualan pakaian secara daring dari kamar kosnya. Mereka bergerak di akar rumput, namun dampaknya bagaikan raksasa. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini terdapat lebih dari 65 juta unit UMKM di Indonesia. Angka ini bukanlah statistik biasa. Sebanyak 65 juta usaha ini menyumbang sekitar 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB di negara kita. Lebih menakjubkan lagi, UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional. Artinya dari 100 orang yang bekerja di Indonesia, 97 diantaranya menggantungkan hidup dan mencari nafkah di sektor UMKM. Merekalah sabuk pengaman sejati perekonomian kita. Ketika krisis menghantam, perusahaan besar banyak yang bertumbangan, tetapi UMKM terbukti mampu bertahan dan menjadi pahlawan pemulihan. Jika UMKM adalah akar serabut, maka roda kedua kita adalah koperasi, jembatan kokoh yang dibangun secara bersama-sama. Di dunia yang serba individualis ini, koperasi hadir membawa nilai luhur bangsa kita, yaitu gotong royong. Banyak orang salah paham dan mengira koperasi hanyalah tempat meminjam uang saat tanggal tua, padahal esensi koperasi jauh lebih mulia dari itu. Koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Dalam badan usaha lain, siapa yang punya modal paling besar, dia yang berkuasa. Namun, dalam koperasi, satu anggota bernilai satu suara. Tidak peduli seberapa besar simpanannya, prinsipnya sederhana, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Data menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 130.000 koperasi aktif di seluruh Indonesia dengan volume usaha mencapai ratusan triliun rupiah. Koperasi hadir di berbagai sektor, mulai dari koperasi unit desa yang membantu petani mendistribusikan hasil panennya, hingga koperasi karyawan di gedung-gedung bertingkat. Koperasi memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, melainkan didistribusikan secara adil kepada seluruh anggotanya. Sekarang kita beralih ke roda ketiga yang paling besar dan berotot, perseroan terbatas atau bisa disebut dengan PT. Jika UMKM adalah perahu nelayan yang lincah dan koperasi adalah kapal feri milik warga, maka PT adalah kapal induk raksasa yang dirancang untuk mengarungi samudera internasional.
Secara hukum, PT adalah badan usaha yang modalnya terbagi atas saham. Karena strukturnya profesional, sangat terukur dan memiliki pemisahan harta yang jelas. PT menjadi bentuk usaha yang paling dipercaya oleh investor besar. PT juga adalah pihak yang membangun jalan tol yang kita lewati, memproduksi kendaraan yang kita gunakan, hingga menyediakan infrastruktur internet yang membuat kita bisa terhubung hari ini. Skala modal mereka sangat masif. Sebagai gambaran, data realisasi investasi di Indonesia yang menembus lebih dari 1.400 triliun rupiah per tahun, mayoritas dieksekusi melalui entitas berbentuk PT. Mereka tidak menyerap tenaga kerja sebanyak UMKM secara presentase, namun mereka menciptakan lapangan kerja padat modal, mendatangkan teknologi mutakhir, membayar pajak dalam jumlah triliun rupiah, dan membawa nama Indonesia ke kancah persaingan global. Lalu, manakah yang lebih penting di antara ketiganya? Jawabannya, semuanya sama penting. Perekonomian yang sehat tidak bisa hanya mengandalkan satu roda. Bayangkan sebuah skenario indah yang terjadi di sekitaran kita. Seorang ibu pembuat keripik singkong yang merupakan pelaku UMKM membutuhkan modal. Ia meminjamnya dengan bunga rendah melalui koperasi di desanya. Seiring berjalannya waktu, keripiknya laris manis. Ia kemudian bekerja sama dengan sebuah jaringan retail besar berbentuk PT untuk mendistribusikannya keripik ke seluruh Nusantara. PT memberikan akses pasar dan teknologi, koperasi memberikan perlindungan dan kebersamaan, sementara UMKM memberikan denyut kehidupan dan keteguhan dari bawah. Pada akhirnya, UMKM, koperasi, dan PT bukanlah tiga entitas yang harus diadu atau saling mengalahkan. Mereka adalah pilar penyangga, kawan seiring, dan sebuah ekosistem yang utuh. Memahami peran ketiganya berarti kita memahami bagaimana denyut nadi perekonomian Indonesia berdetak. Ketika kita bisa merawat UMKM kita dengan daya beli, memperkuat napas koperasi kita dengan partisipasi, dan memberikan ruang inovasi bagi PT, maka percayalah, fondasi ekonomi kita akan berdiri sekuat karang. Tidak ada badai krisis yang tidak bisa kita lewati selama semangat kolaborasi dan gotong royong itu tetap menjadi napas utama kita. Semoga narasi singkat ini memberikan perspektif baru bagi kita semua tentang betapa pentingnya menjaga seimbang ekosistem usaha di negeri ini. Saya Muhammad Farham, mewakili kelas manajemen, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan waktu kalian. Mari terus belajar, berkarya, dan bersiap menjadi bagian dari roda penggerak kemajuan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. So you can keep